Lingkar perkara kasus Eyang Subur versus Adi Bing Slamet justru berimbas pertama kali pada keutuhan rumah tangga Eyang Subur bersama ke-8 istrinya. Setidaknya, hal ini tergambar ketika mantan guru spiritual Adi Bing Slamet tersebut melepaskan ikatan perkawinan dengan ke-4 istrinya seperti fatwa yang telah dibuat Majelis Ulama Indonesia. Di kediamannya di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat, Eyang Subur akhirnya mengumumkan keputusan terberat di sepanjang hidupnya itu untuk melepaskan 4 orang istrinya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya menyadari akan kegilapan saya tentang pernikahan yang lebih dari 4. Semua itu karena ketidaktahuan saya, dan alhamdulillah mulai saat ini saya sudah paham kalau hal ini tidak sesuai. Dengan mengucapkan alhamdulillah, saya memisahkan pasangan saya selain yang diberikan. Karena ini kewajiban saya sebagai muslim untuk mengikuti ajaran Islam. Saya bacakan surat pernyataan pelepasan bersama pada hari ini Kamis 23 Mei 2013 di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini nama Eyang. Kemudian ada nama Anissa, Reni Mulia Ningsi, Nita Septiarini. Pihak pertama melepaskan hubungan hukum, ya. Pihak pertama dengan pihak kedua sebagai suami istri sejak kesepakatan bersama ini ditandatangani, sehingga hubungan hukum antara pihak pertama dan pihak kedua sebagai suami istri telah berakhir. Tentu bukan hal yang mudah bagi Eyang Subur ataupun ke-4 orang istrinya memulai kehidupan baru setelah keputusan tersebut. Akan tetapi, MUI sebagai lembaga negara yang telah melakukan investigasi tak hanya menitik beratkan pada pernikahan Eyang Subur yang menyalahi syariat saja, tapi juga soal praktek perdukunan yang termasuk dalam lingkup fatwa yang dijatuhkan MUI kepada Eyang Subur. Bukan kepentingan apa-apa, bukan kepentingan menzalimi perempuan-perempuan, bukan. Justru ini kepentingannya adalah melindungi para perempuan tersebut dari hubungan yang tidak absah begitu. Kemudian yang kedua adalah praktek perdukunannya. Kemudian juga himbauannya untuk menghentikan praktek perdukunan. Kalau ini sudah dilakukan ya alhamdulillah. Melepas istri tercinta ternyata baru langkah awal saja bagi Eyang Subur menuju kehidupan yang tenang tanpa masalah. Pasalnya para mantan murid yang sakit hati seperti Adi Bing Slamet dan Arya Wiguna masih ingin melanjutkan permasalahan mereka ke ranah hukum. Ini kalau saya nilai masih bagian daripada si Subur ini ingin ya pencitraannya ada, ya terus ingin mengelak juga dari jerat hukum juga ada gitu. Ya jurusnya Subur kita udah tahu. Tapi tetap hukum tetap berjalan. Hukum tetap berjalan. Salah satu doa saya, salah satu misi saya terkabul, akhirnya bisa melepaskan Ani dari sana. Ya mudah-mudahan juga langkah berikutnya ya, dari mulai ini kan udah terjawab satu persatu. Dari masalah penistaan agamanya belum, sama dari masalah yang saya bilang hak saya 100 episode mohon dibayar. Jadi kalau memang Subur punya etikat baik, tolong bayar 100 episode ya sinetron yang saya kerjakan. Saya tidak akan menuntut Subur, tapi kalau memang Subur tidak punya etikat baik, ya kepaksa saya menuntut Subur untuk pasal penipuan. Bagi Arya Wiguna, pelepasan 4 istri Eyang Subur tentu bagaikan oase yang menyejukkan jiwa di tengah keputusasaan. Pasalnya, mantan murid Eyang Subur ini saat ini sedang patah hati lantaran cintanya digantung oleh Rosnita Putri. Aku tak mengerti. Rentetan kekecewaan terhadap Putri membuat Arya tiba-tiba mengambil langkah nekat untuk menyerah dan mundur dari perjuangannya mendapatkan hati Putri. Arya seakan bertepuk sebelah tangan dengan Rosnita. Jadi di sini bukan Putri menolak saya mengundurkan diri. Ya, Putri menerima tidak, menolak juga tidak, tapi saya yang mengundurkan diri. Mungkin itu akan lebih baik untuk Putri. Ya mudah-mudahan Putri juga cepat ketemu jodohnya. Ya mudah-mudahan saya juga sama cepat ketemu jodohnya, karena memang saya sedang mencari calon istri yang memang sayang kepada ibu saya dan sayang kepada anak-anak saya. Jadi ya terima kasih kepada Putri sudah sempat mampir di hati saya walaupun hanya dengan hitungan hari.
Ya mudah-mudahan Putri juga bisa mengambil pelajaran dari ini semua. Jangan pernah menantang seorang pria untuk melakukan sesuatu, takutnya nanti dia melakukannya lalu kamu akhirnya bingung, terpaksa menerima ya, walaupun bukan dengan hati yang tulus. Terlalu cepat sih ya kalau kasih komentar sekarang, nanti lihat aja, suruh jalani aja, nanti juga cocok enggaknya kan Arya yang ngerasa. Keputusan Arya untuk menyerah tak kalah berat dengan keputusan Eyang Subur ketika melepas istrinya. Ia pun sempat goyah ketika akhirnya bertemu dengan Putri di lokasi syuting. Darah manis itu benar-benar membuat Arya terpesona hingga mengeluarkan kembali rayuan mautnya. Tapi walaupun Putri menolak cinta saya, bukan menolak sih ya, saya mengundurkan diri, dia belum menolak karena tetap masih memberi 20% harapan. Tapi tetap kamu cantik, Put. Kasih, Kak. Gombalnya mulai lagi ya. Aku mau minta maaf dulu kan ya sama kakak gitu, sama orang tua kakak juga. Karena mungkin jadinya kayak gini, yang masalah yang bunga, masalah kue, terus gitu masalah apalagi ya, ya mempertemukan orang tua. Sebenarnya bukan gaji karena mama papa lagi sibuk. Udah gitu tadi pagi juga kita udah by phone ya Kak ya. Udah by phone gitu, udah ngobrol panjang lebar. Terus gitu dapat ceramahan rohani pagi-pagi dari Kak Arya.